Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas masalah jenis usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Bahwasanya dengan beragamnya sumber daya alam di Indonesia jelas memengaruhi kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Banyak pekerjaan, tinggal bagaimana manusia mengolahnya karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu beragam. Yang pertama kita bahas yaitu tentang pertanian dan perkebunan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Untuk itu banyak penduduknya yang bekerja di pertanian dan perkebunan. Kalau pertanian itu biasanya di daerah dataran rendah dengan menggunakan petak sawah atau yang dikenal dengan karena banyaknya air, itu dikenal sawah. Kemudian kalau perkebunan itu biasanya di dataran tinggi, yaitu misalnya perkebunan teh yang ada pada gambar seperti itu. Di banyak pekerjaan ini misalnya di desa, pertanian dan perkebunan. Kita lanjutkan untuk pekerjaan yang lainnya, peternakan. Apabila orang memiliki hewan yang begitu banyak kemudian dikembangkan menjadi sebuah peternakan. Peternakan adalah usaha pemeliharaan dan perkembangbiakan hewan. Jadi setelah sedikit kemudian di, dikembangkan kemudian dibiakkan menjadi banyak. Untuk peternakan itu ada tiga, yaitu peternakan hewan besar, misalnya peternakan sapi, kerbau, kuda dan lain sebagainya. Itu memerlukan tempat yang begitu luas, biasanya banyak di daerah Nusa Tenggara Timur. Peternakan hewan kecil misalnya kambing, domba, kelinci. Kalau peternakan unggas seperti ini, peternakan unggas contohnya ayam, itik, burung itu untuk dikembangkan menjadi bahan industri peternakan. Kita lanjutkan perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan mengelola atau pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan. Itu perairan darat misalnya kolam yang ada di darat seperti nampak pada gambar. Kemudian perikanan laut. Indonesia memiliki laut yang begitu luas, yaitu hingga orang-orang bisa mengusahakan menangkap ikan di pantai atau di laut. Jadi Indonesia tidak kurang mengenai sumber daya alam yang ada di laut. Kita lanjutkan pertambangan. Indonesia memiliki banyak berbagai tambang dan mineral sehingga bisa digunakan untuk bekerja di bidang pertambangan, dan untuk bahan tambang yang itu bisa dibedakan menjadi tiga: barang tambang mineral misalnya emas, perak, kemudian barang tambang mineral non logam itu misalnya marmer, batu gamping seperti itu ya. Kemudian barang tambang sumber energi misalnya bensin, minyak bumi, batu bara dan gas alam. Itu mengenai pertambangan, dan di Indonesia sangat kaya berkaitan dengan bahan tambang seperti ini. Kita lanjutkan perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha yang mempertemukan barang produksi dari pabrik, dari produsen ke konsumen, itu termasuk perdagangan. Pedagang menjual barang ke konsumen, dia mengambil keuntungan dari laba atau selisih harga dari pabrik ke konsumen seperti itu. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor impor. Jadi ada ekspor adalah usaha menjual barang ke luar negeri. Jadi kalau impor memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, itu perdagangan. Jadi seperti itu, dan Indonesia banyak pedagang-pedagang mulai dari pasar, toko dan lain sebagainya. Kita lanjutkan lagi kehutanan. Indonesia banyak memiliki hutan dan bisa dikelola untuk menjadi bahan kebutuhan manusia. Hutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya memanfaatkan hasil hutan seperti kayu, damar, rotan, dan jadi untuk keperluan manusia. Perindustrian. Perindustrian merupakan kegiatan mengubah bahan mentah
menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Asalnya bahan bakunya apa, kemudian menjadi ini sepeda motor dari karet menjadi sepeda motor, seperti itu namanya industri. Dan industri memerlukan banyak tenaga kerja. Jadi seperti itu. Industri ada banyak, misalnya industri rumah tangga. Industri rumah tangga biasanya dikerjakan oleh anggota keluarga. Kemudian ada industri kecil yang tenaga kerjanya berjumlah 5 sampai 19 orang. Misalnya industri genteng, batu bata, pengelolaan rotan, seperti ini industri kecil. Industri sedang, industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99. Misalnya industri konveksi, bordir, keramik dan lain sebagainya. Industri besar, industri yang menggunakan tenaga kerja lebih dari 100 orang atau lebih. Itu termasuk industri besar, misalnya menggunakan modal besar dan mesin-mesin yang modern. Misalnya industri baja, industri mobil, pesawat terbang dan lain sebagainya. Itulah berkaitan dengan industri pekerjaan yang ada di Indonesia. Kemudian usaha bidang jasa, misalnya penginapan, di banyak bidang jasa dibutuhkan di dalam kegiatan perekonomian. Bidang jasa yang sifatnya formal antara dokter, guru, konsultan. Yang tidak formal misalnya tukang becak, ojek, tukang cukur dan lainnya. Tapi ada salah satu bidang jasa dalam usaha pariwisata, misalnya penginapan. Turis-turis akan menginap seperti itu ya. Hotel, wisma, losmen seperti itu. Kemudian jasa penjualan cedera mata, maaf ini salah ya, penjual cedera mata, oleh-oleh seperti itu ya. Kemudian pemandu wisata, kalau ada turis mau kemana, mau wisata kemana, ada usaha orang yang menjadi guide, yaitu pemandu wisata. Kita lanjutkan. Kemudian jasa pariwisata, tour and travel misalnya, jadi mengantarkan turis kemana-mana. Itulah berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang perlu kalian pelajari pada hari ini. Silakan dibuka LKS-nya halaman 27 sampai 30 tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.